Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya Siber Universitas Siber Asia dengan dosen pengampu Ibu Siska Fitria SKOMI MSOS akan mempresentasikan analisis budaya cancel culture dan cyberbullying. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Bernadita Maya Kristianti Bunita Falo, Salisa Sakuinali, Asri Hairunisa, dan Egita Oktavia. Baik, langsung saja, mohon disimak. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat serta membuka ruang publik digital untuk menyampaikan opini dan membahas berbagai isu sosial. Di balik manfaat tersebut, muncul fenomena cancel culture, yaitu tindakan pemboikotan atau pengucilan terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial melalui media digital. Meskipun awalnya dipandang sebagai sebuah bentuk akuntabilitas sosial, cancel culture kini berkembang menjadi hukuman sosial yang berlebihan. Fenomena ini juga kerap berkaitan dengan cyberbullying, seperti penghinaan, pelecehan, penyebaran informasi pribadi, dan pelabelan negatif terhadap korban secara daring. Rumusan masalah dari analisis ini adalah: yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya fenomena cancel culture dan cyberbullying. Yang kedua, bagaimana bentuk komunikasi antar pribadi yang terjadi dalam fenomena cancel culture dan cyberbullying. Yang ketiga, unsur-unsur komunikasi apa saja yang terlibat dalam fenomena cancel culture dan cyberbullying. Yang keempat, karakteristik budaya siber apa saja yang tampak dalam praktik cancel culture dan cyberbullying. Yang kelima, apa saja dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh fenomena cancel culture dan cyberbullying. Yang terakhir, bagaimana solusi atau strategi komunikasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi fenomena cancel culture dan cyberbullying. Tujuan analisis ini adalah: yang pertama, menganalisis fenomena cancel culture dan cyberbullying dalam konteks budaya siber. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk komunikasi antar pribadi yang terjadi dalam fenomena cancel culture dan cyberbullying. Yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur komunikasi yang terlibat dalam praktik cancel culture dan cyberbullying. Yang keempat, mengetahui berbagai dampak yang ditimbulkan oleh fenomena cancel culture dan cyberbullying. Yang terakhir, memberikan rekomendasi strategi komunikasi yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif cancel culture dan cyberbullying. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Salisa Sakuinali. Halo, saya Salisa Sakwinali. Saya di sini akan menjelaskan kajian teori tentang komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara dinamis dan melibatkan umpan balik. Komunikasi antar pribadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konsep diri, empati, keterampilan komunikasi, kepercayaan, hubungan interpersonal, serta perkembangan teknologi digital. Komunikasi yang efektif berperan dalam membangun hubungan yang harmonis, menyelesaikan konflik, mendukung kesehatan mental, dan meningkatkan kerjasama antar individu. Lalu ada cancel culture. Cancel culture merupakan tindakan kolektif berupa penghentian dukungan atau pemboikotan terhadap individu yang dianggap melakukan pelanggaran norma sosial. Fenomena ini berkembang pesat karena media sosial memungkinkan masyarakat menyuarakan pendapat secara cepat dan luas. Meskipun dapat berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas sosial, cancel culture juga berpotensi menimbulkan penghukuman sosial yang berlebihan. Yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang melalui media elektronik untuk menyakiti individu lain. Bentuk cyberbullying meliputi penghinaan verbal, penyebaran rumor, doxing atau penyebaran data pribadi, ancaman, dan pelecehan daring. Kita masuk di latar belakang fenomena. Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat, tetapi juga memunculkan fenomena cancel culture dan cyberbullying.
Cancel culture yang awalnya bertujuan mendorong akuntabilitas sosial, kini sering berkembang menjadi hukuman sosial berlebihan dan disertai tindakan perundungan digital, seperti penghinaan, pelecehan daring, serta pelabelan negatif. Fenomena ini penting dikaji untuk memahami dinamika komunikasi di ruang digital dan mendorong penggunaan media sosial yang lebih bijaksana serta bertanggung jawab. Halo, saya Sri Hairunisa. Di sini akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi antar pribadi yang terjadi pada fenomena cancel culture dan cyberbullying. Bentuk komunikasi yang muncul meliputi komunikasi verbal digital berupa komentar, cuitan, atau direct message. Yang kedua ialah komunikasi kelompok daring berupa diskusi komunitas dan tagar. Yang ketiga ialah komunikasi persuasif seperti ajakan memboikot individu tertentu. Yang keempat ialah komunikasi agresif seperti penghinaan, ancaman, dan ujaran kebencian. Ini udah selesai. Ya, selanjutnya ialah unsur komunikasi fenomena cancel culture dan cyberbullying. Unsur ini terdiri dari 6 unsur. Yang pertama ialah unsur komunikator. Unsur komunikator adalah pelaku cyberbullying, pengguna media sosial yang mengirim komentar negatif, menyebarkan ajakan boikot, atau menyebarkan informasi pribadi. Unsur yang kedua ialah unsur pesan. Unsur pesan ini terdiri dari hinaan, kritik, ancaman, ajakan boikot, label negatif, atau dukungan terhadap korban. Unsur yang ketiga ialah unsur media. Unsur media ini contohnya seperti Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan platform like digital lainnya. Unsur yang keempat ialah unsur komunikan. Unsur komunikan adalah korban cancel culture atau cyberbullying yang menerima pesan-pesan tersebut. Dan unsur yang kelima ialah unsur efek. Unsur efek ini salah satunya ialah kecemasan, stres, depresi, isolasi sosial, penurunan kepercayaan diri, self-censorship, hingga kerusakan reputasi. Ya, unsur yang terakhir ialah unsur umpan balik. Unsur umpan balik ialah respon korban seperti membela diri, meminta maaf, menonaktifkan akun, mengabaikan komentar, atau bahkan melakukan pelaporan terhadap pelaku. Untuk selanjutnya ialah penjelasan tentang karakteristik budaya cyber yang muncul. Dalam fenomena cancel culture dan cyberbullying, budaya cyber ditandai oleh penyebaran informasi yang cepat, partisipasi kolektif pengguna dalam membentuk opini publik, anonimitas yang dapat menurunkan akuntabilitas, serta budaya viralitas yang memperluas jangkauan suatu isu. Karakteristik tersebut dapat memperkuat tekanan sosial dan meningkatkan risiko terjadinya cyberbullying, sehingga berdampak pada kondisi sosial maupun psikologis korban. Ya, yang berikutnya ialah dampak positif dan negatif fenomena cancel culture dan cyberbullying. Yang pertama ialah dampak positif. Dampak positif terdiri dari memperkuat kontrol sosial terhadap berbagai tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat. Yang kedua ialah menyadarkan masyarakat akan krusialnya etika dan kecakapan dalam beraktivitas di dunia maya. Halo, perkenalkan nama saya Egita Octavia. Di sini saya ingin menyampaikan dampak negatif dari fenomena cancel culture dan cyberbullying. Yang pertama, dampak negatifnya itu bisa memicu sanksi sosial berupa pengucilan serta hancurnya nama baik seseorang. Yang kedua, rentan bergeser menjadi perundungan cyber atau cyberbullying yang disertai cacian, intimidasi, dan pelecehan secara daring. Yang ketiga, mengganggu kesehatan mental termasuk memicu stres berat, kecemasan, depresi, hingga krisis rasa percaya diri. Yang keempat, mengikis produktivitas serta semangat belajar dari pihak yang menjadi korban. Yang terakhir, menciptakan iklim ketakutan yang membuat orang enggan mengekspresikan opini di ruang digital.
Selanjutnya ada rekomendasi sosial dan strategi komunikasi. Yang pertama itu ada menggencarkan edukasi mengenai kecakapan digital dan tata krama dalam bersosial media. Yang kedua, menanamkan prinsip kehati-hatian sebelum mengunggah dan membagikan konten apapun ke publik. Yang ketiga, melakukan cek fakta secara mandiri demi memastikan kebenaran informasi sebelum disebarluaskan. Yang keempat, mengoptimalkan peran sekolah dan keluarga sebagai fondasi utama pendidikan moral digital. Yang kelima, memaksimalkan sistem pengaduan di platform digital untuk menindak tegas aksi perundungan cyber. Kesimpulan pada fenomena cancel culture dan cyberbullying merupakan fenomena budaya cyber yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Meskipun cancel culture dapat berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas sosial, praktik tersebut sering berkembang menjadi cyberbullying yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental, kebebasan berpendapat, serta kualitas komunikasi publik. Komunikasi antar pribadi memiliki peran penting dalam memahami fenomena ini karena dipengaruhi oleh empati, keterampilan komunikasi, pengaruh teknologi, serta kondisi emosional individu. Demikian pemaparan kami mengenai fenomena cancel culture dan cyberbullying. Semoga kita semua dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih bertanggung jawab, kritis, dan menghargai sesama. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa. Yeah.